Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Pratiwi dari kelompok 3 Pratikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 14. Pertama kita akan ke algoritma deskriptifnya terlebih dahulu. Di sini, program dimulai dengan menghitung nilai faktorial. Dimulai dengan meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan n. Program memanggil fungsi rekursif faktorial untuk menghitung nilai faktorial dari n. Kemudian bekerja dengan memeriksa apakah kurang atau sama fungsi faktorial bekerja dengan memeriksa apakah n kurang dari atau sama dengan 1. Jika ya, maka fungsi mengembalikan nilai 1 sebagai dasar rekursif. Jika tidak, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan n dikurang 1 dan mengalihkan hasilnya dengan n sehingga perhitungan dilakukan secara bertahap hingga mencapai nilai dasar. Setelah proses rekursif selesai, maka hasil faktorial ditampilkan sebagai output. Kita lanjut ke program C++-nya. Di sini ada include IOStream. Include IOStream ini adalah header dari program yang akan kita buat. Kemudian using namespace std untuk memberitahu compiler bahwa seluruh program yang kita buat ini menggunakan std. Kita lanjut ke inMain. inMain ini adalah fungsi utama dari program yang akan kita buat. Pertama kita inputkan n bertipe integer. Kemudian kita cout masukkan angka faktorial yang akan disimpan ke dalam n. Lalu kita cout, kita masukkan hasil faktorial dan faktorial n. Lalu kita lanjut ke fungsi rekursifnya. Kita deklarasikan faktorial bertipe integer yang di dalam parameternya terdapat n bertipe integer dan hasil sama dengan 0 bertipe integer. Kemudian kita ke pernyataan if, kita cek apakah n kurang sama dengan 1, maka return hasil ditambah 1. Return faktorial n dikurang 1, hasil ditambah faktorial n dikurang 1. Lalu kita run. Kita masukkan angka faktorial, misal kita masukkan 15, dan kita enter, maka hasil faktorialnya adalah 1684. Kita lanjut ke pseudocode dan juga flowchart-nya. Untuk pseudocode-nya ini ada judulnya algoritma faktorial. Kita deklarasikan n integer, kemudian kita write, kita masukkan angka faktorial, kemudian dicetak di dalam n. Lalu kita masukkan hasil faktorial n. Lalu programnya selesai. Untuk fungsi faktorial, kita deklarasikan fungsi faktorial bertipe integer. Di dalam parameternya ada n bertipe integer dan juga hasil bertipe integer sama dengan 0. Lalu kita cek jika n kurang sama dengan 1, maka kembalikan hasil ditambah 1. Lalu jika dia tidak, maka kembalikan faktorial n dikurang 1, hasil ditambah faktorial kurang 1. Kita ke flowchart-nya. Pertama kita ke flowchart
fungsi main dulu. Pertama kita start, kemudian kita inputkan n, lalu kita proses masukkan angka faktorial, lalu outputnya faktorial n, lalu programnya berakhir. Nah, untuk flowchart fungsi faktorialnya itu pertama kita mulai start, kemudian kita cek hasil sama dengan 0. Kita deklarasikan hasil sama dengan 0. Nah, kita cek apakah n kurang sama dengan 1. Jika iya, dia akan langsung memproses hasil ditambah 1 dan program berakhir. Jika dia bernilai false, maka dia akan memproses faktorial n dikurang 1 hasil ditambah faktorial n dikurang 1 dan programnya berakhir. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.